ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. معاشر المسلمين, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali menyambung sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya peperangan atau yang disebut dengan perang Uhud. Dan di antara peristiwa yang diabadikan dalam sirah Nabawiyah bahwasanya terbunuhnya seorang yang bernama Ka'ab bin Ashraf, dan kisahnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana seorang Ka'ab bin Ashraf ini adalah orang yang sudah diberi izin oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena beratnya gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf. Dia membuat syair-syair, membuat sajak-sajak yang menghina dan melecehkan Nabi. Bahkan tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang dilecehkan dengan syairnya, namun juga dia membuat syair-syair menghina dan melecehkan kaum muslimin dan juga para istri-istri dari para sahabat ridwanullah alaihim. Oleh karenanya, maka kita sudah sebutkan kisahnya. Akhirnya mereka pun bersepakat yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah untuk melakukan tipu daya, dan akhirnya mereka berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf, dan kemudian akhirnya terdengarlah suara takbir dari mereka. Maka Nabi SAW berkata, aflahatil wujuh, maka telah beruntung wajah-wajah kalian. Maka mereka pun berkata, wa wajhuka ya Rasulullah, dan wajah engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bertahmid, alhamdulillah atas terbunuhnya musuh Allah laknatullah alaihi. Kemudian ada beberapa peristiwa lagi yang terjadi sebelum terjadinya perang Uhud. Di antaranya adalah Sariyah Zaid bin Harithah ilal Qaradah. Itu pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW ke sebuah tempat yang bernama Qaradah. Dalam istilah sirah Nabawiyah ada namanya ghazwah. Ghazwah ini adalah peperangan yang Nabi ikut serta. Ada namanya Sariyah. Sariyah adalah peperangan ataupun pasukan-pasukan kecil yang Nabi mengutus utusan-utusan untuk menyerang suatu tempat yang Nabi mendengar kabar bahwasanya mereka akan menyerang Nabi. Namun Nabi tidak ikut serta, itu namanya Sariyah. Jadi ghazwah Nabi ikut serta, sedangkan Sariyah adalah peperangan ataupun pasukan kecil yang dikirim dan Nabi SAW tidak ikut berperang. Bagaimana kisahnya? Disebutkan bahwasanya Zaid bin Harithah diutus Nabi Muhammad SAW untuk menghadang kafilah orang-orang Quraisy dari Mekah, Quraisy dari Mekah untuk berdagang. Jadi ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini adalah anaknya Umayyah bin Khattab yang bapaknya tewas dalam perang Badar, mati dalam perang Badar bersama Abu Jahal. Maka Sofwan berkata, in aqamna di Makkah akalna ru'usa amwalina falam yakun laha min baqa. Ini kalau begini terus-terusan kita tinggal di kota Mekah dan kita tidak pergi berdagang, sedangkan tabiat kita adalah rihlat asyita'i was-shaif, itu kita berdagang. Kita orang Quraisy ini hobi berdagang. Kalau begini terus-terusan kita meratapi nasib atas apa yang telah menimpa pemimpin-pemimpin kita Abu Jahal, maka ini tidak ada, maka kita akan habis harta kita dengan kita berdiam diri. Karena memang mereka semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, ini menjadi beban bagi orang-orang Quraisy kala itu. Karena memang kondisinya lagi perang, lagi darurat, lagi perang. Maka satu-satunya jalan yang bisa mereka tempuh untuk ke kota menuju Syam, itu kita sebutkan Mekah. Kemudian utara Mekah adalah Madinah, dan jarak 700 kilo setelah Madinah ke Syam. Jadi mau tidak mau mereka ke Mekah, ke Madinah 500 kilo harus lewatin dari jalur Madinah. Jadi mau tidak mau ini Muhammad pasti nanti merampas harta-harta kita. Maka
disebutkan datanglah seorang yang bernama Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Maka kata Aswad bin Abdul Muttalib, ya, ana adullukum ala rajulin yasluku bikum tariqan najriyah. Bagaimana wahai Safwan dan para orang-orang Quraisy, saya menunjukkan kepada kalian satu jalan yang bisa ke Syam. Syam ini Syria, Yordania, ya, termasuk juga Palestina, itu Syam namanya. Nah, saya tunjukkan jalan, namun jalan tersebut sangat panjang, tawilatun jiddan, ya, menuju Najd ke Syam. Jadi nggak melewati utara, tapi melalui selatan, jalan-jalan setapak-setapak seperti Nabi SAW dulu hijrah ke kota Madinah. Man hadzal rajul? Kata Safwan, siapa orang tersebut? Ad-dalil yang menunjuk jalan. Kata Aswad, Furat bin Hayyan, namanya adalah Furat bin Hayyan min Bani Bakar. Dia dari Bani Bakar bin Wa'il. Jadi zaman dahulu ini semua kampungnya tahu Bani Bakar. Yang mana siapapun bin atau Imasir bin, dan nama daerah dulu disebutkan dengan nama moyang. Saya nggak tahu kalau hari ini kita pernah Imasir kayak ada masih mulai karing banyak karing atau apa ya, nggak tahu ya. Kalau dulu nama moyang mereka bin. Jadi di kampung ini siapa yang tertua di kampung, jadi kalau di Arab semua seperti itu. Tentu punya kisah sendiri ya. Kita akan tidak bahas tentang sejarah Aceh. Baik, kemudian fada'uhu, maka akhirnya orang-orang memanggilnya. Fastajaruhu dalilan ala tariq, maka mereka pun membayar dengan apa namanya, dengan berapa yang dia minta. Akhirnya ternyata tak kala mereka ingin ingin berdagang ke negeri Syam tersebut, dan Abu Sufyan maka berjalan dengan Furat tadi, dengan jalan yang susah tadi. Nah, kabar mereka ingin berdagang ke negeri Syam, maka didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisahnya? Disebutkan anna Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i qadiman Madinah. Ini Nu'aim ini musyrik, ya. Nu'aim ini musyrik, dia main ke Madinah. Jadi walaupun orang-orang musyrikin Arab, ya, orang-orang Quraisy, sebagian mereka ada yang sudah muslim, ada yang tidak muslim, sebagian mereka masih ada tali kekerabatan, pertemanan, karena ada yang ikut Nabi Muhammad hijrah, ada yang tidak ikut. Jadi sebagian mereka terkadang masih keep in touch, istilah anak muda hari ini, masih TikTokan, masih berhubungan, ya. Walaupun tidak ada HP. Nah, si Nu'aim bin Mas'ud pergi main ke kota Madinah, dan dia masih agama musyrik. Fanazala ala Kinanah bin Abi al-Huqayb. Dia mampir ke rumah, nginap di rumahnya Kinanah bin Abi al-Huqayb dari Bani Nadir, Yahudi, ya. Fashariba ma'ahul khamar. Akhirnya mereka minum khamar. Ya, wa indahu Salim bin Nu'man, dan di situ ada orang muslim juga. Namanya Salim bin Nu'man, wa kana qad aslam, dan dia sudah beriman. Walam tuharramu al-khamru yawma idin. Pada waktu tersebut mereka lagi pesta mabuk-mabukan, lagi minum khamar, dan khamar belum turun ayat diharamkan. Jadi para sahabat ini masih mabuk-mabuk dan ayat khamar belum turun. Makanya kalau kita cerita tentang step-step ataupun proses pengharaman khamar itu tak kala Islam datang tidak diharamkan dalam satu waktu. Nah, ini berarti di Madinah belum ada pengharaman khamar. Berarti 13 tahun mereka Islam masih bisa minum khamar. Ya, makanya di ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Orang-orang bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwasanya keduanya adalah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Ini ayat turun, belum haram total. Kemudian datang ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu salat ketika kamu lagi mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Artinya kalau tidak salat maka boleh mabuk.
ini awalnya. Ini sebab turunnya ayat karena disebutkan dalam riwayat bahwasanya seorang sahabat membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun terbalik-balik la a'budu ma ta'budun wala antum wala ana wala antum wala terbalik sempoyongan. Kemudian akhirnya turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Jadi akhirnya barulah turun ayat pengharaman khamar total. Nah di waktu ini maka khamar belum diharamkan total. Akhirnya mereka ada orang muslim, non muslim, ya orang musyrik, orang Yahudi mereka pesta khamar. Tak kala mabuk tersebut, tak kala mereka lagi mabuk-mabuk, ini bahayanya khamar. Makanya kenapa diharamkan? Kalau mabuk ini kita cerita apa-apa, belum lagi kita lakukan karena khamarnya itu teman-temannya, ya khamar ini maksiat, maka dia minta maksiat yang lain. Ya pernahlah kita mendengar kisah, saya lupa, ada riwayat bahwasanya dia memilih khamar, gara-gara dia memilih khamar dia menyangka bahwasanya itu adalah tingkatan maksiat terendah. Ya, dihadapkan kepada dia ada seorang wanita untuk dia zinahi, kemudian ada seorang untuk dia bunuh, kemudian ada khamar, maka dia memilih satu itu khamar. Kemudian tak kala dia memilih khamar ternyata tiga-tiganya dia sikat, khamar dia sikat, ya, artinya dia berzina, dia menggauli orang lain wanita, kemudian dia juga membunuh seorang anak. Ini bahaya khamr. Nah, tak kala si Nu'aim mabuk, maka tahaddatsa bitafsil an amril akhir. Maka dia pun tidak sengaja membocorkan bahwasanya orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Quraisy ingin berdagang ke Mekah, ke Syam. Jadi ketahuan rahasia. Jadi itu betul-betul ya. Kalau mabuk ini semua diceritakan. Yang berbahaya sekali. Diceritakan tentang keburukan, kehidupan rumah tangga, kehidupan hubungan suami istri dan lain-lain. Maka ini akhirnya khamar diharamkan. Akhirnya fakharaja Salid, maka Salid langsung segera musri'an ila Rasul, maka dia pun langsung memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kafilah dagang dari Quraisy dari Mekah akan pergi melalui jalan-jalan setapak, tidak melalui jalan umum untuk berdagang ke negeri Syam. Karena mereka tak mungkin duduk-duduk terus, sedangkan kita mau pergi dengan jalan utama, jalan umum, maka Muhammad akan merampas harta kita menurut mereka. Akhirnya Nabi SAW tak kalah mendengar berita tersebut, maka Nabi mengutus Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW dan dia adalah sangat dicintai oleh Nabi. Fi mi'ata rakib, ada 100 pasukan, ya, untuk menghadang pasukan tersebut, dan mereka berada di sebuah mata air Najd yang dikasih nama Al-Qaradah. Akhirnya tak kala kedatangan pasukan-pasukan dari Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya mereka pun lari semuanya, ya, mereka pun ketakutan semuanya, dan akhirnya mereka pun membawa harta-harta rampasan tersebut, ya, dan tidak ada seorang pun yang tersisa, ya, kecuali Furat bin Hayyan. Jadi yang disandera cuma satu orang, yaitu Furat bin Hayyan. Siapa Furat bin Hayyan? Tadi penunjuk jalan. Maka tak kala mereka ingin menangkap Furat bin Hayyan, maka Furat berkata, "Inni muslim, saya sudah Islam. Kalian enggak boleh tangkap saya sudah Islam." Ya. Maka Nabi SAW pun berkata, tak kala mereka mengadukan, "Inna minkum rijalan nakilhum ila imani." Kalau dia sudah mengaku Islam, dia sudah biarkan. Dia sudah mengaku Islam, sudah biarkan. Wallahu a'lam. Allah yang tahu hatinya. Ya, itulah dia Furat bin Hayyan. Namun kemudian falamma aslama Furat hasuna islami. Kemudian akhirnya Furat juga karena dia Islam tidak jadi disandera. Ya, akhirnya dia dibawa ke Madinah, akhirnya dia bagus Islamnya dan dia ikut serta bersama Nabi beberapa peperangan Nabi sampai dia meninggal. Fantaqala ila Makkah fanazala, dan kemudian nanti setelah Fathu Makkah yang dia tinggal di kota Makkah kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara peristiwa yang terjadi sebelum peperangan Uhud. Kemudian ada 3 peristiwa lain yang terjadi sebelum perang Uhud, yaitu pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kalsum binti Rasulullah. Nah, jadi Utsman bin Affan juga menikah sebelum perang Uhud, ya. Karena fi Rabiul Awal min as-sanah ats-tsalitsah lil Hijrah. Jadi Utsman menikah pada tahun ketiga Hijriah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal belum terjadi perang nanti di Syawal, di hari raya, setelah hari raya.
Tazawwaja Utsman bin Affan Ummu Kulthum bint Rasul wa kanat bikran, ya, wa lam talid bi Utsman radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita sebutkan bahwasanya Utsman menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah Ruqayyah. Namun Ruqayyah meninggal dunia tak kala Nabi SAW ikut perang Badar. Dalam peperangan Badar, setelah Nabi SAW menang ingin pulang, maka tiba-tiba Utsman lagi pulang memakami istrinya Ruqayyah. Makanya Utsman tidak dibolehkan oleh Nabi untuk ikut perang Badar, namun Nabi SAW memberikan harta ghanimah kepada Utsman, dan Nabi berkata Utsman bin ahli Badar, dia termasuk ahli Badar. Dan tidak ada seseorang sahabat pun yang memiliki keistimewaan seperti Utsman, yaitu makanya Utsman bin Affan digelar dengan Dzun-Nurain, yaitu yang memiliki dua cahaya, karena di antara sahabat Nabi yang bisa menikahi dua putri Nabi SAW yaitu Utsman bin Affan. Ya, dan tidak ada yang dan tentu menikah tersebut tidak di waktu yang sama. Setelah Ruqayyah meninggal, barulah menikahi Ummu Kulthum adiknya. Dan Utsman tidak memiliki anak dari mereka, ya. Dan dari Utsman bin Affan menikah Ruqayyah dan menikah Ummu Kulthum tidak ada anak. Makanya jalur satu-satunya nasab Nabi Muhammad SAW ataupun keturunan Nabi adalah melalui jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dari anak perempuan. Makanya kalau ada orang yang klaim saya dari anaknya Ruqayyah, anak Zainab, tidak ada. Ya, tidak ada. Karena semua meninggal dunia, apalagi laki-laki, semua tiga-tiga meninggal dunia di waktu kecil. Makanya orang-orang musyrikin menghina Nabi Muhammad SAW, mengatakan al-abtar, yang terputus keturunan. Ya. Kemudian Allah turunkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Sebenarnya mereka lah yang musuhimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tazawwaja ibnata Nabi, ya, inilah dia Utsman bin Affan, dia menikahi kedua putri Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah berkata, kalau saya memiliki putri ketiga atau ada putri lain yang belum nikah, maka saya akan nikahkan dengan Utsman bin Affan. Ini kemuliaan yang luar biasa. Bagaimana Utsman bahkan disebutkan oleh Nabi, orang yang malaikat saja malu dengan Utsman. Dia punya akhlak yang sangat mulia, sangat mulia, kaya raya, ya, subhanallah. Namun begitu kaya raya, begitu banyak hartanya, dia disebutkan dalam riwayat sholat malam, ya, karena sholat itu satu rakaat 30 juz. Satu malam sekali berdiri 30 juz. Ya. Ini bukan hal yang mudah dilakukan. Kemudian kejadian berikutnya sebelum peperangan tadi di bulan Rabiul Awal, di bulan Sya'ban Rasulullah SAW menikah dengan putrinya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah. Hafsah binti Umar. Nabi SAW menikah di bulan Sya'ban pada tahun ketiga Hijriah. Ba'da an qaddat iddatuha, setelah selesai iddahnya Hafsah dari suaminya yang bernama Hunais bin Hudzafah As-Saqi. Ya, Hunais ini seorang sahabat dan dia meninggal dunia dalam peperangan Badar, dalam perang Badar. Ya. Disebutkan dalam akhraj al-Imam Bukhari wa Ibnu Hibban fi sahihihima, dalam Imam Bukhari dalam hadis riwayat Imam Bukhari, an Abdullah bin Umar, dari anaknya Umar bin Khattab, dia berkata, anna, bahwasanya ayahku Umar bin Khattab hina ta'ayyaman, tak kala kakakku janda, tak kala Hafsah janda, maka Umar pergi ke kota Madinah. Artinya Umar keluar, falaqitu Utsman bin Affan, dia menawarkan anaknya Hafsah kepada Utsman bin Affan untuk dinikahi. Fa'aradtu alaihi Hafsah, maka aku pun menawarkan anakku kepada Utsman. Faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar, wahai Utsman, maukah kau menikahi putriku Hafsah? Fa'aradtu alaihi, maka aku pun menunggu kabar dari Utsman. Faqul, maka Umar berkata, Utsman berkata, sa'anzur fi dzalik. Ini Utsman tadi baru menikah dengan Ummu Kulthum. Kemudian ditawarin lagi, ya, karena Nabi berkata kalau punya putri saya nikahi dengan Utsman. Umar pun ketika melihat anaknya janda, maka dia tidak tega. Ya, dia ingin seorang sahabat yang mulia, yang terbaik akhlaknya dan lain-lain. Maka dia tawarin kepada Utsman pertama. Maka Utsman berkata, sa'anzur fi dzalik. Aku lihat dulu. Dia jawab, ya. Utsman bilang, insyaallah, dia akan saya lihat dulu. Falabistu layali falaqiyani
uridun nikah yaumi hadza. Aku lagi enggak ada niat untuk menikah lagi. Sementara stop dulu. Ya, sementara aku tidak mau menikah. Di zaman tersebut biasa namanya para sahabat nikahi lebih dari satu ya. Qala Umar, maka Umar berkata, ya, tidak apa-apa. Maka kemudian Umar pun bertemu dengan Abu Bakar. Faqultu, wahai Abu Bakar, in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar. Wahai Abu Bakar, maukah engkau menikahi putriku Hafsah? Dia baru meninggal suaminya di perang Badar. Nah, betul. Maka Abu Bakar tidak jawab apa-apa, diam saja. Ini lebih memilukan hati Umar. Saya tawarin Abu Bakar enggak jawab apa-apa. Kalau Utsman oke lah. Ya, dia kasih tadi tanggung, ya, dia tidak jawab apa-apa. Kemudian dia bilang tidak ada hajat. Saya tawarin kepada Abu Bakar enggak jawab. Ini membuat saya lebih jengkel, lebih kesal daripada Utsman tadi. Falabistu layali, aku pun menunggu kabar dari Abu Bakar. Abu Bakar enggak kasih jawaban, maka aku pun kesal, aku pun jengkel. Akhirnya tidak lama berselang, fa khatabaha ilayya Rasulullah. Maka tidak lama berselang, maka akhirnya Hafsah di khitbah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu pelajaran yang disampaikan oleh para ulama. Dahulu tak kala istri-istri sahabat itu tak kala sahabat-sahabat meninggal, maka istri-istrinya dinikahi oleh para sahabat. Dan ini sunnah yang kita lupakan hari ini. Itu susah juga hari ini, sekali salah. Ya, dan tidak bisa hari ini tentunya. Ya, ini mohon maaf ibu-ibu. Zaman dahulu seperti itu, karena memang mereka murni membantu. Mereka tidak ingin melihat istri sahabat mungkin janda. Dan tentu zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau kita cerita zaman dulu, memang ibu-ibu betul-betul ibu rumah tangga, bukan PNS, bukan bekerja, bukan membantu suami dan lain-lain. Ya, zaman dahulu itu benar-benar ibu tidak punya, bahkan untuk mengambil batu kayu bakar itu susah bagi mereka. Makanya para sahabat dahulu itu memang kalau ada istri teman yang janda, dia nikahi, dibantu. Ini sunnah sebenarnya. Ya, tapi berat kita lakukan di hari ini, Bapak sekalian. Ya. Karena marah ibu-ibu, dan tentu berat, tentu ini berat ya, tidak beda zamannya. Maka bertakwalah kepada Allah. Jangan mentang-mentang ada kisah ini kita menjadi dalil. Lihat nih, Ustaz Imran sampaikan silaturahmi dengan nah, namun ini tentu zaman tersebut, kita berbicara di zaman tersebut bagaimana seorang sahabat yang dia rela memberikan kayu bakar, ya, tak kala awal hijrah di Kuba, dia kasih kayu bakar kepada seorang yang janda. Tidak mesti harus dinikahi, ya. Jadi janda itu tidak mesti harus dinikahi, dikafal, dibantu seperti itu. Bahkan kita lihat di beberapa negara Arab itu ada rumah-rumah khusus janda, membantu janda. Jadi membantu janda tidak harus memang menikahi juga, tapi membantu dengan dengan harta itu maka lebih baik, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi SAW menikahi Hafsah. Maka tak kala berselang hari, ketemulah Umar dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai Umar, la'allaka wajadta fi nafsika hina aradta alayya Hafsah. Aku tahu pasti engkau kesal, engkau marah kepadaku karena aku tidak ngomong-ngomong, aku tidak kasih keputusan tentang Hafsah menikahi putrimu. Qultu na'am, betul. Berkata Abu Bakar, fa innahu lam yamna'ni an arji' ilaika syai'an lamma aradta alayya illa anni sami'tu Rasulullah yadhkuruha. Sesungguhnya aku tidak ingin berkata apa-apa karena aku sering mendengar Nabi SAW sering menyebut-nyebut Hafsah. Jadi Nabi sering sebut-sebut Hafsah. Nah, jadi Nabi nyoh. Kalau istilah bahasa Aceh kita, mungkin ketika duduk Nabi dengan Abu Bakar, kesian rumahnya, Hafsah sudah janda. Nabi nggak bilang menikahi, tapi mungkin Abu Bakar karena bestie, teman dekat, dia tahu. Berkata Abu Bakar, falam akun ufsi sirra Rasulullah, dan aku tidak ingin membeberkan rahasia Nabi. Nabi cuma sering sebut Hafsah. Kasihan Hafsah. Ya. Walau tarakaha lanakahtuha, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak menjadi menikahi Hafsah, maka aku duluan yang akan menikahinya. Tenang saja. Barulah ketawa Umar bin Khattab. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini boleh ya, kalau kita punya anak perempuan misalkan, ya, ada seorang yang soleh, yang baik, ya, punya kedudukan, punya harta juga, ya, boleh kita tawarin, kita nikahi, ya. Namun ini mereka semua sudah punya istri. Jadi kalau
kalau sekarang tidak boleh kita tawarin ya. Nah, walaupun hukumnya tidak mengapa, tapi kita tawarin yang sudah punya istri tentu marah istri pertama. Lebih bisa begitu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama di sini disebutkan bahwasanya faedah dari yang kita pelajari diantaranya adalah fadlu kitmanus sir, disebutkan para ulama. Di antaranya faedah untuk menyimpan rahasia. Ya, menyimpan rahasia. Jadi ketika Nabi SAW tadi menyimpan rahasia, ya, jadi tidak boleh dikasih tahu dulu. Karena kalau satu orang udah kasih tahu, nanti kasih tahu kesempatan lagi. Jadi akhirnya semua orang tahu. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Dan yang terakhir, ya, karena waktu Syarif Wandi sudah lihat saya. Zawajul Rasul bin Zainab binti Khuzaimah. Kemudian di antara peristiwa yang terakhir sebelum terjadinya perang Uhud, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan ceritakan bagaimana awal mula terjadinya perang Uhud. Dan kejadian yang terakhir yaitu di tahun ketiga Hijriah di bulan Ramadan. Tadi Rabiul Awal menikahnya Utsman dengan Ummu Kulsum, kemudian Nabi menikah dengan Hafsah di bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan Nabi SAW juga menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Siapa Zainab binti Khuzaimah? Al-Hilaliyah, dia adalah dari Bani Amir bin Sa'sa'ah. Wa kanat tusamma, dan dia digelar dengan Ummul Masakin. Nah, ini ibu belum tahu ya bagaimana kisahnya, luar biasa. Dia adalah digelar dengan ibunya para orang-orang miskin, Zainab binti Khuzaimah. Dia adalah ibu orang-orang miskin di kasrati it'amihal masakin, karena dia sangat panjang tangannya, maksudnya adalah sangat ringan tangannya untuk memberikan sedekah. Nah, ini di antara istri Nabi yang paling gemar bersedekah, sehingga dia digelar dengan Ummul Masakin, dan dia adalah ukhtu Maimunah zaujin Nabi bi ummiha, dan dia adalah saudaranya Maimunah juga istri Nabi. Nah, tapi bukan kandung. Jadi kalau ada bukan kandung kita nikahin boleh. Ya, bukan kita. Kandung tidak boleh. Ya, dalam surah An-Nisa, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi kandung sekaligus, tidak boleh. Memadu kandung sekaligus tidak boleh, kecuali meninggal satu orang tidak boleh. Tapi berbeda dengan kalau beda bapak atau beda ibu ya. Ini yang terjadi di Maimunah. Tapi Nabi SAW belum menikahi ya, belum menikahi dengan Maimunah pada waktu itu. Wa kanat zaujat Tufail bin Haris, dan Zainab bintu Khuzaimah adalah istrinya Tufail bin Haris. Fatallaqaha, namun dia mentalakkan istrinya, maka Nabi pun akhirnya menikahinya. Dan falam talbas indahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak lama hidup dengan Nabi Muhammad SAW, hanya sekitar 2 bulan atau 3 bulan, dan dia pun meninggal di Syahri Rabiul Awal pada tahun hanya sekitar 2 bulan ya, pada tahun 4 Hijriah. Wa kanat wafatuha, dan dia meninggal fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, pada kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan umurnya tak kala itu 30 tahun. Fa shalla 'alaiha Rasulullah wa dafanaha bil Baqi, dan Nabi SAW mensalatkannya di Baqi, dan Nabi yang mensalatkannya langsung. Ya, ini dia Zainab bintu Khuzaimah. Jadi di antara istri Nabi setelah Khadijah yang meninggal dunia adalah tak kalah hijrah ke kota Madinah, yaitu Zainab bintu Khuzaimah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita akan sebutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang bagaimana kisah perang Uhud yang terjadi di bulan Syawal, yang mana pasukan muslimin waktu itu berjumlah 1000 orang, namun tiba-tiba 300 orang hilang, ya, karena ada orang-orang munafik. Akhirnya mereka patah balik, dan kemudian bagaimana perkumpulan ataupun orang-orang musyrikin yang mereka telah bersepakat sampai 3000 orang yang mereka akan datang menyerang kota Madinah. Bagaimana kisahnya, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan sirah nabawiyah, semakin kita tahu bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, bagaimana kita melihat akhlak mereka, maka jadilah mereka pedoman kita, ya, jadikanlah mereka idola kita. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kita dan mengumpulkan kita di surganya bersama para sahabat yang Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa